Assalamualaikum. Baiklah, saya Mega Anggraini. Saya akan menampilkan cara atau pembuktian dari Teorema 2.4.3, yaitu tentang sifat Archimedes. Teorema ini berbunyi, misalkan X elemen R, maka terdapat NX elemen N, sedemikian sehingga NX besar dari X. Ayo kita lihat bagaimana sih pembuktiannya. Baiklah, kita misalkan dulu X itu elemen R, dan kita andaikan untuk setiap N elemen N, di mana N itu kecil sama dari X. Ini menunjukkan bahwa X itu batas atas dari N. Jadi, N terbatas di atas, sehingga menurut aksioma kelengkapan, N memiliki supremum. Dan selanjutnya, yang kedua kita misalkan S itu supremum dari N. Maka kita pilih S dikurangi 1 kecil dari S. Maka terdapat N0 elemen N, sehingga N0 besar dari S dikurangi 1. Atau dengan kata lain, N0 ditambah 1 besar dari S. Maka kontradiksi dengan S batas atas dari N. Jadi pengandaian kita tadi salah. Maka haruslah terdapat NX elemen N, sedemikian sehingga NX itu besar dari X. Terbukti. Selanjutnya kita akan membahas akibat dari Teorema 2.4.3, yaitu akibat 2.4.4. Akibat di sini berbunyi, jika S itu adalah 1/n dengan n elemen bilangan asli, maka infimum S itu sama dengan 0. Pembuktiannya, karena S itu tidak sama dengan himpunan kosong dan terbatas ke bawah oleh 0, maka S itu mempunyai infimum. Maka kita tulis W infimum dari S. Di sini jelas bahwa W itu besar dari 0. Untuk sebarang epsilon besar dari 0. Menggunakan sifat Archimedes yang sebelumnya, maka terdapatlah n elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga 1/epsilon kecil dari n. Akibatnya 1/n kecil dari epsilon. Oleh karena itu, diperoleh bahwa W itu besar dari 0, kecil sama dari 1/n, dan kecil dari epsilon. Akan tetapi, karena epsilon itu besar dari 0 sebarang, maka berdasarkan teorema 2.1.9 yang sebelumnya, maka berakibat bahwa W itu sama dengan 0. Maka terbuktilah bahwa infimum S sama dengan 0. Oke, untuk akibat yang kedua, yaitu akibat 2.4.5. Di sini berbunyi, jika T itu besar dari 0, maka terdapat NT elemen N, sedemikian sehingga 1/NT besar dari 0 dan kecil dari T. Pembuktiannya, di sini jelas karena N itu besar dari 0 untuk setiap N elemen N, maka 1/n itu juga besar dari 0, dan untuk setiap n elemen n. Kita misalkan juga T itu besar dari 0, maka 1/T elemen R menurut sifat Archimedes terdapat NT elemen N, sehingga NT itu besar dari 1/T, atau dengan kata lain, sedemikian sehingga NT elemen N, sehingga 1/NT kecil dari Y. Jadi,
terdapatlah nt elemen n sehingga 1/nt besar dari 0 dan kecil dari t. Terbukti. Oke, untuk akibat yang terakhir yaitu akibat 2.4.6. Di sini menyebutkan bahwa jika y itu besar dari 0, maka terdapat ny elemen n sedemikian sehingga y itu besar dari ny dikurangi 1 dan kecil dari ny. Pembuktiannya, karena y itu elemen bilangan real, maka menurut sifat Archimedes, maka terdapat n elemen dari n, sehingga n itu besar dari y. Jadi, ayo kita pandang himpunan H yang mana n itu elemen n dan n itu besar dari y. S adalah bagian dari n dan S tidak sama dengan himpunan kosong. Karena sedemikian sehingga n itu elemen dari n. Dan n itu besar dari y. Maka menurut sifat well ordering, H itu juga mempunyai elemen terkecil. Maka kita sebut elemen tersebut dengan ny. Maka berlakulah y itu besar dari ny dikurangi 1 dan kecil dari ny. Dan kita andaikan dulu ny dikurangi 1 besar dari y. Maka ny dikurangi 1 elemen H, sementara ny dikurangi 1 kecil dari ny. Maka kontradiksilah dengan ny elemen terkecil dari H. Maka haruslah y itu besar dari ny dikurangi 1 kecil dari ny. Terbukti. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang teorema 2.4.3 sifat Archimedes dan akibatnya. Kalau ada yang salah dan janggal, saya minta maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.